My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 14. Tanpa pikir panjang, gue segera mengambil tas gue dan keluar dari apartemen gue untuk kembali ke apartemen Joanna. Gue nggak memperdulikan penampilan gue yang terlihat mengenaskan sekarang. Rasa bersalah gue jauh lebih besar dari itu saat ini. Gue terus memencet bel apartemen Joanna tanpa henti. Meskipun gue tahu password apartemennya, gue mencoba menghargai privasi Joanna. Tapi karena sudah hampir 5 menit nggak ada respon yang berarti, gue memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen Joanna dan mencari benda yang hilang itu di ruang tengah tempat kami menonton tadi. Siapa sih ganggu? Inggit? Joanna yang awalnya ngedumel langsung berteriak histeris begitu melihat gue. Joanna? Altan? Teriak gue gak kalah histeris karena melihat Altan yang berada di belakang Joanna dengan menggunakan boxer doang. Bisa jelasin ke gue kenapa lo masuk ke apartemen gue malam-malam begini? Tanya Joanna sarkas. Bisa jelasin ke gue kenapa Altan bisa ada di apartemen lo dengan keadaan yang begitu? Tanya gue gak kalah sarkas. Gue cuma nemenin cewek yang sok jagoan ini kok, Git. Dia ngakunya doang gak takut, tapi nonton horornya sambil pakai headset sedari tadi, jawab Altan. Haruskah minta Altan yang nginep, Jo, di saat lo masih pacaran sama Juna? Kenapa gak Rara? Tanya gue bingung, yang membuat Joanna bungkam. Lo sekarang ngapain malam-malam kesini? Tanya Altan mencoba melerai kemungkinan pertikaian yang akan terjadi. Gue masih menyusuri karpet dan kolong sofa yang kami gunakan untuk menonton tadi. Gue nyari sesuatu, jawab gue. Harus banget malam ini dicarinya, tanya Altan bingung. Gue menganggukkan kepala gue sambil terus bekerja menyusuri ruang tengah untuk menemukan cincin gue. Apaan emang? Biar gue bantu sini, kata Altan sambil mendekat ke gue yang sedang mencari di kolong meja. Gue memejamkan mata gue dan menghela napas panjang. Mungkin memang sudah saatnya gue memberitahu semuanya sekarang. Cincin, jawab gue sambil masih mencari. Dan Altan kini juga mulai mencari cincin gue di bawah meja. Gak bisa besok aja, Pak Git? Cincin doang kan? Lo kan banyak duit ini. Minta dibeliin lagi sama bokap lo juga jadi, kata Altan yang masih berusaha untuk mencari. Itu cincin nikah gue, Altan. Hah? Aduh! Teriak Joanna dan Altan bersamaan. Joanna terkejut mendengar omongan gue barusan. Sementara Altan kejedot meja karena kaget juga. Lo nikah sama siapa? Tanya Joanna sambil menarik gue untuk duduk di sofa. Gue udah berasa di sidang sekarang. Altan yang masih sibuk mengusap kepalanya pun mengakhiri proses pencariannya di kolong meja dan memfokuskan diri ke gue dan Joanna. Pak Arya, jawab gue, yang membuat ekspresi Joanna dan Altan mendadak horor. Pak Arya? Kanebo Kering, dosen killer, yang ngajar kita, dosen pembimbing lo. Jadi dia nikahnya sama lo? Tanya Altan yang berturut-turut tanpa henti. Bohong lo ya, tanya Joanna gak percaya. Set dah, benjol gue mendadak gak sakit sekarang. Ceritain lo, brengsek lo, nikah sama dosen sendiri gak bilang, protes Altan. Ceritanya panjang. Mau sampai subuh lo cerita juga gue dengerin. Cerita, kata Joanna memaksa. Gue akan cerita, tapi nanti. Sekarang yang terpenting buat gue adalah untuk nemuin cincin itu, potong gue. Terus Kara, tanya Altan yang membuat gue terdiam. Kara belum tahu. Gue pusing sama lo, beneran. Iim sama Yuda kayaknya gak gini walaupun ada orang ketiga dari kedua belah pihak, kata Altan. Itu karena ada Yuto, kata Joanna yang gue iakan. Ya lo bikin aja lah sama Pak Arya, kata Altan seenak jidat. Bisa bantuin gue cari cincin aja gak? Gue lagi gak butuh komentar, kata gue dengan memohon. Akhirnya Joanna dan Alta pun membantu gue untuk mencari cincin itu. Tapi udah berjam-jam kita mencari, cincin itu gak ketemu. Pak Arya marah cincinnya hilang, tanya Joanna yang membuat gue kembali menangis. Kayaknya iya Jo, gue takut banget sekarang.
Kalau beneran hilang gimana ya? Tadi lo balik bareng Kara kan? Udah tanya dia belum? Tanya Altan. Mendengar omongan Altan membuat gue segera mengambil tas dan keluar dari apartemennya. Lo mau kemana? Tengah malam begini. Tunggu gue pakai celana sama baju dulu. Ketahuan laki lo gue bisa dapat nanti, teriak Altan. Lo temenin Joanna aja, bales gue berteriak. Weh, git. Laki bini sama aja batunya, umpat Altan sambil beranjak ke dalam kamar dan mengambil baju dan celananya. Kebetulan ada taksi yang baru aja menurunkan penumpangnya di lobi apartemen Joanna. Sehingga gue langsung masuk ke dalam taksi itu dan mengucapkan alamat Kara yang gue hafal di luar kepala. Gue sampai di depan rumah Kara dan membayar taksi yang gue tumpangi. Cuaca mulai gerimis di saat gue membangunkan satpam rumah Kara yang kaget melihat gue datang di tengah malam begini. Non, ngapain malam-malam kesini? Tanya satpam itu. Saya perlu ketemu Kara. Satpam itu pun membuka pagar besar rumah Kara saat hujan mulai mengguyur semakin deras. Non, ini dipakai payungnya, kata satpam itu begitu pintu gerbang sudah terbuka. Gue udah terlanjur basah dan payung itu nggak membantu banyak. Tapi gue menghargai bapak itu sehingga payungnya gue pakai. Gue sempat disuruh masuk ke dalam rumah Kara, namun gue menolak. Gue lebih memilih menunggu Kara di luar rumah karena bagaimanapun seorang perempuan gak baik pergi ke rumah laki-laki di saat gak ada orang lain di rumah itu. Makanya gue lebih memilih menunggu di luar. Wajah Kara terlihat khawatir luar biasa begitu melihat gue yang kuyup berada di depan rumahnya. Kara, kamu ngapain malam-malam kesini? Tanya Kara bingung. Dia menyuruh satpam rumahnya mengambilkan handuk untuk gue. Ayo masuk, kata Kara yang gue tolak. Gue gak mau bikin kecewa suami gue lebih jauh lagi. Kara segera memakaikan gue handuk dan mengeringkan kepala gue yang basah karena terkena air hujan. Kamu ngapain kesini malam-malam, Git? Tanya Kara bingung. Aku mencari sesuatu, Kara. Mungkin kamu lihat atau nemuin benda yang aku cari, kata gue, yang membuat pergerakan Kara untuk mengeringkan rambut gue berhenti. Apa benda itu sangat penting sampai kamu keluar di tengah malam dan hujan-hujan seperti ini? Tanya Kara. Apakah cincin pernikahan gue penting, batin gue? Sangat, Kara, benda itu sangat penting untuk aku. Apa benda yang kamu cari ini? Tanya Kara sambil mengeluarkan cincin pernikahan gue dari dalam kantung celana yang digunakannya. Gue mengganggu kepala gue dan terisak pelan saat Kara memberikan cincin itu dan memasangkan di jari manis gue, tempat di mana seharusnya benda itu berada. Ini cincin pernikahan kan? Tanya Kara, dan gue bisa mendengar kesedihan yang tersirat di dalam suaranya yang membuat isak tangis gue menjadi lebih kencang. Kara, mata gue udah buram karena air mata yang menggenang. Mengucapkan namanya aja gue ngerasa bersalah banget sekarang. Kamu udah tahu semuanya? Tanya gue dengan ragu. Kara menganggukkan kepalanya dengan senyuman miris yang membuat hati gue berdenyut nyeri. Maaf, kata gue belan. Gak ada kata lain yang bisa mewakili saat itu selain permintaan maaf. Gue yakin kata maaf dari gue gak akan menghapus rasa sakit yang Kara rasakan sekarang. Jadi mungkin ini yang membuat Kara selalu mengalihkan topik saat gue ingin mengakui semuanya. Itu karena dia udah tahu. Air mata gue gak bisa berhenti mengalir sekarang. Sejak kapan? Tanya gue ke Kara. Sejak aku lihat kamu dan Pak Arya datang ke pernikahan sepupu aku, jawab Kara yang membuat hati gue terasa mencelos. Aku lihat semuanya saat kalian pulang bareng, mobil kalian mogok, bahkan di saat Pak Arya menggendong kamu. Aku udah ngerasa ada yang aneh sejak lama. Panggilan sayang kamu yang berubah semenjak kamu pulang liburan. Susahnya kamu untuk dihubungi, kamu yang gak pernah mau aku antar pulang lagi, kamu yang sering hilang ketika jam istirahat dan pergi ke ruang dosen. Perasaan seorang laki-laki akan orang yang disayanginya itu peka, Git. Terus
Kenapa kamu gak mutusin atau ngelepasin aku? Tanya gue lirih. Aku gak bisa ngelepasin orang yang bener-bener aku sayang gitu aja, kata Kara, yang membuat air mata gue semakin mengalir deras. Kara, kenapa takdir begitu gak adil? Kenapa yang dijodohin sama kamu harus dia, bukannya aku? Dari semua orang yang dijodohin, kenapa harus kamu? Tanya Kara dengan mata yang berkaca-kaca. Kita akhiri semuanya, Kara, kata gue dengan bergetar. Hubungan gue selama 2 tahun terakhir ternyata harus berakhir seperti ini. Aku gak mau ngelepas kamu, jawab Kara, yang membuat gue semakin pusing. Kara, please, jangan membuat aku semakin ngerasa berdosa sama kamu, kata gue dengan memohon. Masihkah ada harapan untuk aku bisa bareng sama kamu, Git? Aku udah nikah, Kara. Tolong ngertiin aku. Jangan membuat semua ini semakin sulit buat kamu maupun aku. Kamu masih sayang aku kan? Tanya Kara yang membuat gue terdiam. Sejujurnya gue masih sayang sama Kara. Tapi Pak Arya adalah suami sah gue. Diam, tandanya iya bukan? Tanya Kara lagi. Perhatian kami teralih saat ada 2 mobil masuk ke pekarangan rumah Kara. Gue mengenal dengan jelas pemilik mobil itu. Mobil itu milik Altan dan juga suami gue, Pak Arya. Gue bisa lihat Altan keluar dari mobilnya bersama Yuda dan Joanna yang menatap gue dan Kara dengan horor. Pak Arya keluar dari dalam mobil dengan wajah datarnya. Suasana terasa begitu kaku dan juga canggung sampai Pak Arya beranjak menghampiri gue dan menyingkirkan handuk yang Kara sampirkan di bahu gue. Pak Arya memberikan handuk itu kepada Kara dan mengucapkan terima kasih dengan formal. Sementara Altan, Joanna, dan Yuda terlihat luar biasa cemas saat ini. Pulang, sudah malam, kata Pak Arya masih dengan nada dinginnya yang membuat gue takut. Gue masih terdiam sampai Pak Arya menggenggam tangan gue dan menarik gue pergi menjauh. Cincin dia jatuh di mobil saya, kata Kara tiba-tiba, yang membuat Pak Arya menghentikan langkahnya. Hal itu membuat gue dan juga teman-teman gue berada di sana menahan nafas. Pak Arya menolehkan wajah ke arah Kara, yang membuat gue berdoa dalam hati semoga gak ada kejadian yang lebih jauh seperti baku hantam dan lainnya. Itu bukan salah dia karena dia terburu-buru untuk sampai di apartemennya. Jelas Kara ke Pak Arya yang membuat air mata gue mengalir. Terima kasih untuk informasinya, tapi ini sudah malam dan istri saya butuh istirahat, kata Pak Arya. Seakan dia menegaskan kembali ke Kara akan status kami sekarang. Mungkin beginilah jika 2 orang dia mencoba berargumen. Kara membela gue dengan caranya sendiri. Begitupun dengan Pak Arya, dia menegaskan status pernikahan kami dengan caranya sendiri. Tidak ada respon lebih jauh dari Kara yang membuat Pak Arya membukakan pintu mobil untuk gue dan memakaikan gue jaket yang sudah ia gunakan. Setelah memastikan gue masuk ke dalam mobil dan memakai safety belt, ia menghampiri teman-teman gue untuk mengucapkan terima kasih. Setelahnya kami pulang dalam keadaan penuh keheningan dan juga canggung. Gue memilih untuk masuk ke dalam kamar dan membersihkan diri gue karena terkena hujan tadi sebelum beranjak tidur. Dan Pak Arya nggak masuk ke dalam kamar hingga pagi menjelang. Gue memilih untuk berangkat lebih awal keesokan harinya dan gue lihat Pak Arya masih tertidur di sofa. Gue lebih memilih untuk langsung berangkat tanpa pamit ataupun membangunkannya. Sekarang jam istirahat dan kebetulan semuanya udah berkumpul di kantin. Gue dan Rara menjadi orang yang paling terakhir datang. Ceritain secara lengkap dan jelas, kata Hanif dengan serius. Gue menghela nafas panjang sebelum menceritakan kalau gue dijodohin secara mendadak oleh kedua orang tua. Gue bahkan langsung dilamar waktu itu. Lo kenapa nggak cerita sih? Tanya Hanif kesel. Dan membuat lo semua horor kalau tahu gue punya suami macam dia, tanya gue sarkas yang membuat mereka bungkam.
Tunggu dulu. Jangan bilang yang lo sebut Om selama ini dia lagi. Tanya Kelvin kaget yang gue jawab dengan anggukan. Muka mereka mendadak menjadi pucat sekarang. Kampret ya lo. Nilai gue gimana ini ntar? Nonton film dewasa di apartemen dosen killer sama bininya. Kata Altan sambil menggaruk kepala frustasi. Percayalah, gue lebih frustasi dari lo waktu pertama kali tahu gue akan nikah sama dia. Terus semalam gimana? Tanya Rara penasaran. Nah iya, kenapa laki gue bisa datang sama lo, Yud? Sama lo juga, Altan? Tanya gue. Beruntung Juna sedang tidak ada di sini, sehingga skandal tentang Altan dan Joanna semalam tidak ketahuan. Semalam gue tiba-tiba dapat telepon dari Pak Arya, kata Iim. Ngapain? Tanya gue bingung. Dia nelpon gue, nanyain lo kemana, soalnya lo nggak ada di apartemen kalian, jawab Iim. Dia nggak nelepon lo, Git, tanya Kelvin. Baterainya habis, jawab Joanna. Terus, kata gue ke Iim. Pak Arya ngedapetin nomor gue setelah ngehubungin beberapa mahasiswanya malam-malam gitu. Kayaknya dia kalut waktu lo ngilang, kata Iim. Begitu gue bilang kemungkinan lo ada di apartemen Joanna, Pak Arya minta gue sama Yuda ikut buat nyusul lo. Dia takut Joanna nggak percaya kalian udah nikah. Berhubung Yuto nggak ada yang jaga, jadi Yuda doang yang ikut, kata Iim. Begitu gue sampai lobi apartemen Joanna, gue ketemu sama Joanna dan Altan yang lagi ngejar lo, yang mau ke rumah Kara, jelas Yuda. Gue emang nggak pernah diajar sama Pak Arya, tapi gue tahu betapa khawatirnya dia semalam Git. Gue bayangin istri gue keluyuran sendiri malam-malam aja nggak tega, kata Yuda. Permasalahannya apa sih? Sampai lo berani-beraninya keluar tengah malam begitu Git? Tanya Kelvin. Cincin nikah gue hilang, dan gue berusaha buat nyari, kata gue. Pak Arya minta lo cari saat itu juga emang? Enggak kan? Tanya Rara. Gue ngerasa bersalah banget. Di pikiran gue nggak ada hal lain yang bisa gue lakuin selain mencari cincin itu malam itu juga. Terus semalam gimana? Gue ngeri banget liatnya. Masih untung karena nggak kena tonjok ya, kata Joanna yang membuat gue menghela nafas. Dia tidur di luar semalam, Jo. Mungkin dia marah banget sama gue, kata gue dengan miris. Bisa juga dia nyesel udah marah sama lo sampai ngebuat lo keluar tengah malam gitu. Kita nggak akan tahu isi pikiran orang kan, kecuali orang itu bilang, kata Yuda. Gue nggak tahu gue ini sebenarnya dianggap atau enggak. Gue masih ragu sama semuanya tentang dia. Di satu sisi ada orang yang lo sayang banget sama lo, di sisi lain ada orang yang emang bener-bener berhak atas lo, tapi dia masih nggak jelas. Kata gue jujur. Pertanyaan gue sekarang adalah, lo ada rasa nggak sama Pak Arya? Tanya Kelvin spontan. Kok lo nanyanya gitu, Vin? Tanya Hanif. Gini nih ya, kalau Kara sama lo masih saling sayang, tapi kan Pak Arya kondisinya suami lo Git. Kalau lo ada rasa sama dia, ya lo pertahanin lah. Belum tentu Kara akan nikahin lo juga kan, ntar. Kenapa nggak pertahanin yang ada aja? Omongan Kelvin membuat kepala gue berdenyut nyeri. Efek hujan-hujanan semalam mulai terasa saat ini. Badan gue pun terasa nggak enak dan panas. Tolong anterin gue ke klinik kampus dong. Kepala gue pusing banget nih sekarang, kata gue ke mereka. Nah udah, dengan gini makin gampang lo ngelepas Kara, ceplos Kelvin. Apa maksud lo? Kata gue nggak terima. Lo hamil kan? Kalau lo hamil, gue yakin Kara bakal ngelepasin lo, kata Kelvin yang membuat gue melemparkan botol ke arahnya. Segel gue aja belum kebuka, nyet. Hah? Kasian Pak Arya, kata Kelvin, Yuda, Altan, dan Hanif kompak sambil menggelengkan kepala mereka. Jadi nganter gue nggak? Tanya gue pada akhirnya. Sini gue anter. Kali aja kalau gue baik sama istrinya nilai gue nambah, kata Hanif. Altan yang melihat hal itu langsung membawakan tas gue. Gue juga mau nilai bagus.
Jangan mau menang sendiri loh, kata Altan gak terima. Lo berdua bikin kepala gue semakin pusing, kata gue ke mereka. Gue memilih untuk pulang ke apartemen dan gak mengikuti mata kuliah suami gue. Gue harap seenggaknya dia mengerti kalau gue sakit. Gue memilih untuk memakan roti yang Altan berikan dan meminum obat yang tadi diberikan klinik. Dan gue tertidur setelahnya. Gue terbangun di saat telepon gue berbunyi dan ada panggilan dari Rara. Dengan suara sengau dan serak, gue pun mengangkat panggilan itu. Halo? Laki lo, bubarin kelasnya lebih awal pas tadi tahu lo sakit. Oh, respon lo gini doang. Lo nggak bilang ya ke dia kalau lo sakit? Kok mukanya kelihatan kaget tadi walaupun masih versi datar? Gue gak mam... Oh, respon lo gini doang. Lo nggak bilang ya ke dia kalau lo sakit? Kok mukanya kelihatan kaget tadi Oh, respon lo gini doang. Lo nggak bilang ya ke dia kalau lo sakit? Kok mukanya kelihatan kaget tadi walau versi datar? Gue gak mau ganggu dia ngajar. Toh dia pasti tahu kalau gue gak masuk di saat dia absen satu-satu mahasiswanya. Dia pulang cepet tuh masuk ke dalam catatan sejarah harusnya. Dan hari ini dia pulang cepet karena lo, kata Rara yang membuat gue kembali bertanya sama diri gue, apa mungkin itu benar? Sini, gue mau ngomong, kata Altan di seberang telepon. Git? Ya, kenapa? Gue baru sadar kalau cincin kalian beneran kopelan saat gue liatin tadi. Cincin nikah gak ada yang gak kopelan, Altan. Bego kok dipelihara. Fix, lo istrinya. Mulut lo sama tajamnya. Gue pun mematikan panggilan itu secara sepihak karena pusing mendengar suara Altan. Gak lama gue mendengar suara pintu apartemen gue terbuka. Dan gue memilih untuk pura-pura tertidur. Gue bisa merasakan Pak Arya mengecek suhu di dahi gue dengan telapak tangannya dan membenarkan selimut gue. Gue juga mendengar suara plastik yang gue yakini sebagai tempat obat gue itu bunyi. Mungkin dia mengecek obat apa aja yang gue konsumsi. Gak lama gue merasa dia ikut berbaring di samping gue dan memeluk gue dari belakang. Gue bingung kenapa hubungan gue bisa jadi serumit ini sekarang. Kalau aja orang yang memeluk gue itu lebih jelas mengungkapkan isi hatinya, mungkin gue akan lebih mudah menerima dia dan menyesuaikan diri. Gue sama sekali gak bisa menebak isi pikiran dia yang membuat gue frustasi. Gue tenggelam dalam pemikiran gue sampai gue benar-benar terlelap. Dan di saat gue bangun, gue gak menemukan Pak Arya dimanapun. Gue mencoba menghubungi mama gue karena menurut gue, beliau akan lebih mengerti gue. Gue memilih balkon sebagai tempat untuk mengobrol dengan mama gue. Halo, Ma. Halo, kamu katanya sakit, Git. Udah mendingan? Tanya mama ke gue. Mama tahu dari mana aku sakit? Arya nelepon tadi. Dia bingung karena kamu demam. Terus dia nanya, kalau kamu sakit biasanya suka makan apa? Mama jawab aja, biasanya kamu makan bubur sama minum susu beruang. Dan gak lama kamu sembuh. Mas Arya sering nelepon, Mah. Ya iya, dia selalu ngabarin keadaan kalian. Kamu kan kalau udah di sana jarang nelepon. Makanya mama jadi khawatir dan minta kamu buat nikah. Untungnya sekarang suami kamu ngabarin terus. Jadi mama agak lebih tenang. Nggak salah emang mama sama papa milih buat jodohin kamu, kata mama panjang lebar. Mama nggak nyangka kamu ternyata bisa jadi istri yang baik juga ya, kata mama gue yang membuat kedua alis gue berkerut heran. Istri yang baik gimana maksudnya, Mah? Ya, Arya juga cerita kalau kamu di sana ngurus dia dengan baik, mulai dari masakin dia, nyuci baju, ngurus rumah, dan juga bilang kalau kamu penurut. Mama sama papa bangga loh sekaligus lega karena penilaian suami kamu yang bagus. Hah?
Seorang Sadewa Bentara Arya beneran bisa ngomong begitu, batin gue. Selama ini gue bahkan gak pernah melakukan semua yang Pak Arya bilang ke Mama. Dia malah nutupin semua kejelekan gue, dan sebagai gantinya dia malah memuji gue di depan orang tua gue. Ternyata Pak Arya gak seburuk yang gue kira. Setelah sempat terjadi keheningan yang cukup lama, sampai Mama gue menegur gue. Dan gue pun bertanya, menurut Mama, Mas Arya orangnya gimana? Anaknya baik, berbakti sama orang tua, bisa bertanggung jawab juga. Mama sama Papa nggak mungkin asal pilih orang kan buat kamu. Aku mau pulang, Mah. Hah? Pulang? Pulang ke sini maksudnya? Kenapa? Inggit butuh waktu sendiri dulu. Kalian lagi berantem ya, tebak Mama. Aku butuh waktu buat mikirin ini semua. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahan, entah itu cekcok karena masalah kecil atau apalah. Tapi kamu harus tetap bersabar ngadepinya. Awal Mama menikah sama Papa juga begitu. Yang paling penting saling komunikasi. Kalau ada masalah yang dirasa, sampaikan ke suami kamu dengan perlahan. Pakai tutur kata yang baik pula, pasti nanti ada jalan keluarnya. Omongin aja semuanya secara baik-baik. Kalian kan udah nikah, bukan pacaran yang berantem terus putus. Pikirin baik-baik ya. Cepet sembuh ya sayang. Gue mengakhiri panggilan itu dan masuk kembali ke dalam apartemen. Di sana Pak Arya udah berdiri dengan susu beruang dan semangkuk bubur di tangannya. Seperti yang nyokap gue bilang. Dimakan buburnya ya, kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Gue pun memakan bubur yang dibelikan Pak Arya dan dia mengambil obat gue dari dalam kamar. Setelah selesai makan, gue minum obat yang diberikan oleh Pak Arya. Jangan keluar malam lagi, kata Pak Arya. Yang penting cincinnya sudah ketemu kan Mas? Apa perlu saya taruh cincinnya di kota aja biar nggak hilang? Kan sayang, harganya mahal. Saya lebih suka lihat cincin itu ada di jari kamu. Kalaupun hilang, cincin itu bisa dibeli lagi. Tapi Mas kelihatan marah banget semalam waktu cincinnya hilang. Saya belum kerja, jadi saya nggak tahu susahnya cari uang. Jadi saya minta maaf. Saya akan jaga cincin yang Mas kasih lebih baik ke depannya. Gue lebih memilih untuk masuk ke dalam kamar, dan gak lama kemudian Pak Arya menyusul ke dalam kamar. Tadi saya kasih tugas ke teman-teman kamu. Kamu bisa tanya mereka tentang tugas itu agar tidak tertinggal mata kuliah saya. Kamu bisa mengerjakan itu kalau kamu sudah baikan. Di saat seperti ini, sempet-sempetnya dia ngasih gue tugas, batin gue. Meskipun masih sedikit pusing, gue memaksakan membuka laptop dan mengerjakan paper tugas dari dosen terngeselin abad ini versi gue. Gue nanya Rara tentang paper tugas dari dia, dan Rara hampir nangis karena materi yang disebut sama Pak Arya cuma ada literatur dari bahasa Inggris. Gue lebih mau nangis dengernya. Gue sempat mengubek-ubek perpustakaan, dan untungnya ada beberapa buku berbahasa Inggris yang gue bisa jadikan bahan. Tugas dari dia emang paling nyiksa dan bikin kepala pusing. Mana dia nggak pernah mau bantuin gue kalau itu tugas mata kuliah dia. Kepala gue masih nyut-nyutan melihat layar laptop. Pandangan gue udah berbayang. Gue memutuskan untuk menghentikan mengerjakan tugas dan memilih membaringkan diri di kasur. Bodoh amat mau dapat nilai C kek, D kek. Yang penting gue udah laku. Umpat gue pada akhirnya. Sial, ngomel-ngomel malah bikin kepala gue semakin sakit. Gue pun menarik rambut gue dengan kuat agar bisa sakitnya sedikit hilang. Mungkin karena Pak Arya mendengar umpatan gue tadi, dia masuk ke dalam kamar dan segera melepaskan tangan gue yang sedang menarik rambut gue kuat-kuat. Kamu kenapa? Tanya Pak Arya bingung. Gue cuman bisa nangis karena rasa sakit di kepala gue ditambah kekesalan gue sama makhluk yang ada di depan mata gue ini. Pak Arya menghapus air mata gue dan mengelus kepala gue yang gue tarik tadi.
"Kamu kenapa?" Lagi-lagi Pak Arya bertanya. Gue memilih diam dan meneruskan tangisan gue. Nggak lama gue melihat Pak Arya pergi untuk mengambil jaket dan juga jaket gue. Dia membangunkan tubuh gue dan memakaikan gue jaket. "Ayo kita ke rumah sakit," kata Pak Arya. Gue hanya bisa menurut saat dia merangkul gue untuk pergi ke rumah sakit, karena sakit kepala gue yang begitu menyakitkan ini. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, gue cuma dibilang terlalu lelah dan juga stres, hingga menyebabkan sakit kepala. Sekarang gue sama Pak Arya lagi mengantri untuk menunggu obat di depan apotik rumah sakit. Gue masih memegangi kepala gue yang masih sedikit nyeri. Hal itu membuat Pak Arya membawa kepala gue untuk bersandar di bahunya. Gue pun memilih untuk menyamankan diri dibandingkan untuk protes. "Kan udah saya bilang kerjainnya kalau kamu udah baikan," kata Pak Arya. "Tugas dari Mas tuh susah, nggak bisa sehari jadi. Jadi saya harus banyak-banyak nyicil," kata gue kesel. Marah dikit aja bikin kepala gue berdenyut nyeri. Hal itu bikin gue meringis. "Jangan marah melulu. Jangan bikin kesel melulu," bales gue nggak mau kalah. Pak Arya memilih untuk mengatupkan bibirnya sampai nama gue disebut untuk mengambil obat yang diberikan. "Mau makan apa? Saya beliin." "Mau yang anget dan berkuah." "Bisa lebih spesifik?" tanya Pak Arya. "Mau anget yang berkuah yang isinya daging bihun, mie kuning, risol, tomat yang dibeli di warung Kang Asep di Bogor," jawab gue yang membuat Pak Arya menghentikan mobilnya secara mendadak. Untung aja nggak ada mobil di belakang mobil kami. "Orang ngidam pun nggak spesifik itu," kata Pak Arya sedikit kesal. "Bisa aja kalau hamil anak Mas yang suka dengan segala hal yang berbau spesifik. Lagian, Mas yang minta saya untuk mendeskripsikannya secara lebih spesifik bukan?" tanya gue sarkas. Gue bisa melihat Pak Arya memijat pelipisnya yang membuat gue menyunggingkan senyum dalam hati. Kalau dia bisa ngerjain gue dengan tugas yang dia berikan, gue juga bisa ngerjain dia dengan cara lain. Pak Arya pada akhirnya menempikan mobil kami di tukang soto mie Bogor seperti yang gue inginkan, meskipun bukan dari warung Kang Asep. "Ini, jangan banyak macam-macam lagi. Yang ada saya ikut sakit kepala kalau kamu terus aneh-aneh." Pada akhirnya gue memilih untuk nggak macam-macam lagi dan memakan soto yang sudah dia beli dan meminum obat yang diberikan dokter. Setelahnya gue lebih memilih untuk memeluk guling di kasur. Sementara Pak Arya sedang duduk bersandar di ranjang dengan bukunya untuk menemaninya tidur. Kalau kalian pikir buku yang Pak Arya baca adalah novel pengantar tidur, kalian salah. Dia membaca buku tentang pola perilaku kesehatan sebagai bacaan tidurnya kali ini. Dan gue yakin itu buku full English. "Mas nggak pusing apa?" tanya gue bingung. "Saya lebih pusing ngadepin kamu," jawab Pak Arya yang membuat gue mendengus kesal karena jawaban dia yang terlalu jujur. "Saya ngantuk." "Ya udah tidur." "Tapi nggak bisa tidur." "Terus, kamu mau saya tidurin?" tanya Pak Arya yang membuat muka gue memerah. Dia bisa bercanda juga ternyata, batin gue. "Jangan ngaco." "Terus mau kamu apa?" tanya Pak Arya sambil menutup bukunya yang ada di tangannya. Kayaknya gue udah ganggu dia. "Udah, terusin aja bacanya," ucap gue pada akhirnya sambil membalikan tubuh gue untuk membelakangi Pak Arya. Sejujurnya gue nggak bisa tidur karena lampu yang masih menyala terang, karena Pak Arya yang masih asik membaca. Tapi gue nggak enak bilangnya, jadi gue lebih memilih memejamkan mata gue. Pak Arya menarik guling yang ada di pelukan gue dan melemparkannya ke lantai sebelum membalik tubuh gue untuk menghadap ke arah dia. "Kamu mau apa sekarang?" tanya Pak Arya di depan muka gue. Hal itu membuat gue bisa merasakan hembusan nafasnya yang wangi mint khas pembersih mulut yang ia gunakan. "Mau tidur," jawab gue, karena posisi wajah Pak Arya semakin dekat sama wajah gue.
Bahkan tubuhnya kini sudah berada di atas tubuh gue. Gue memejamkan mata gue karena takut dengan apa yang selanjutnya terjadi. Tapi gue bisa mendengar suara lampu nakas yang dimatikan dan suasana kamar terasa lebih gelap. Ayo tidur, kata Pak Arya, yang membuat gue otomatis membuka mata. Dia matiin lampu aja, kenapa harus pakai posisi kayak gitu sih? Batin gue. Gue kebangun di saat matahari udah cukup tinggi dan posisi Pak Arya semalam telah tergantikan dengan guling yang dilempar ke lantai. Gue mengecek jam yang ada di dalam kamar yang sudah menunjukkan angka 8. Gue yakin Pak Arya udah berangkat ke kampus karena emang dia jarang banget telat. Gue melihat ke sekeliling dan menemukan hal yang berbeda di meja nakas. Di sana terdapat Gue terbangun di saat matahari sudah cukup tinggi dan posisi Pak Arya semalam telah tergantikan dengan guling yang dia lempar ke lantai. Gue mengecek jam yang ada di dalam kamar yang sudah menunjukkan angka 8. Gue yakin Pak Arya udah berangkat ke kampus karena emang dia jarang banget telat. Gue melihat sekeliling dan menemukan hal yang berbeda di meja nakas. Di sana terdapat sebuah nampan yang berisi mangkuk dan juga segelas air putih. Biasanya hanya ada air putih, tapi kali ini ada mangkuk yang berisi bubur. Gue memilih untuk bangun dari tempat tidur dan mengambil notes warna kuning mencolok yang menempel di pinggiran mangkuk bubur itu sambil meminum air putih yang memang kini sudah menjadi kebiasaan gue. Habiskan, jangan lupa diminum obatnya, tulisnya. Gue hanya mendengus melihat tulisan formal Pak Arya. Lewat media tulisan aja dia masih sekaku itu. Tapi gue hampir menyemburkan minuman gue ketika melihat beberapa lembar paper dengan notes lainnya di atasnya. Tugas kamu sudah selesai, jangan stres lagi. Gila. Masa gue belum bangun sih? Gue udah minum air loh, dan airnya kerasa, batin gue. Gue mengucek mata gue dan menampar pipi sendiri untuk meyakini kalau ini bukan mimpi. Tapi tamparan tangan gue pada pipi terasa sakit, sehingga gue yakin kalau ini nyata. Dia kesambet apaan nih ngerjain tugas gue? Gue pun mengambil handphone dan menelpon Pak Arya, karena masih nggak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Halo? Halo mas? Ya, kenapa? Mas beneran ngerjain tugas saya? Terus yang ada di depan kamu itu apa? Mas nggak nyalah-nyalain papernya kan? Saya kalau ngerjain tugas dari dosen galak nggak pernah ngasal loh. Buat apa saya salah-salahin kalau ujung-ujungnya saya yang periksa? Iya juga sih, tapi kan bisa aja. Obatnya udah diminum? Belum? Kenapa? Karena masih kaget dan nggak percaya mas kerjain tugas saya. Kalau gitu kamu robek aja papernya dan bikin lagi sendiri nanti. Galak, ngambekan. Kamu ngomongin diri kamu sendiri. Jadi saya galak menurut mas. Terus mas apaan kalau kayak saya aja galak? Haruskah kita lanjutkan perdebatan nggak penting ini di pagi hari ini? Ish, ini penting tahu. Mas ngerjain tugas saya itu masuk dalam keajaiban dunia harusnya. Lebih baik kamu makan dan minum obatnya daripada kamu mengganggu saya yang mau ngajar. Loh, bukannya udah jam masuk? Tumben mas telat masuk kelas. Itu karena istri saya katanya lagi sakit nggak berhenti ngomong sejak tadi. Jawab Pak Arya yang membuat gue mengerucut bibir gue karena kesal. Sampai bertemu di episode ke-15 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.